Halo Pak Donald dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bernike, Pena, Sasa, Mareta, Sisil, Galih, dan Frater Goris berkesempatan untuk berbagi mengenai diskusi kami, yakni Music and Counseling atau musik dalam konseling. Nah, topik-topik yang akan kami bahas hari ini adalah pengertian, manfaat, dan premis atau alasan dasar musik dalam konseling. Yang selanjutnya ada praktik penggunaannya yang terdiri dari terapi musik dan musik dalam konseling. Lalu ada musik dalam konseling dengan berbagai populasi yaitu anak dan remaja, dewasa, orang tua, keluarga dan pasangan, grup, klien dengan penyakit, dan guru. Yang terakhir ada musik dalam konseling yang dipadukan dengan berbagai seni, yaitu ada musik dan puisi, musik dan tari, musik dan permainan, musik dan autobiografi dan storytelling, dan musik dan film. Kita mulai dari pengertian. Menurut J.M. Brown 2001 dan Silverman 2008, musik adalah suatu pengalaman multikultural yang bersifat universal. Artinya, bersifat umum, bersifat untuk semua orang tanpa terkecuali, yang berfungsi atau disajikan sebagai suatu jembatan untuk pengembangan wawasan dan perilaku baru. Ada fakta menarik mengenai beberapa fakta menarik mengenai musik, teman-teman. Yang pertama, secara umum pada level dasar gitu ya, musik dikatakan berbentuk nonverbal dengan taraf medium. Menurut Fanger, Orter, Otto, Sennitz, dan Zogalik pada tahun 1995. Lalu, musik juga ternyata sudah digunakan sejak lama, sejak awal gitu ya, untuk mengkomunikasikan dan mengungkapkan perasaan. Lalu ditegaskan lagi menurut Yon tahun 1984 bahwa musik ini memungkinkan untuk membantu pengungkapan perasaan yang tidak dapat didefinisikan dalam kata-kata verbal. Lalu musik dikatakan juga dapat menciptakan suasana baik atau buruk. Lalu musik dapat menimbulkan berbagai macam respon seperti respon mental, emosional, fisik, dan spiritual. Lalu pengaruh musik ini sangat fenomenal gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kadang orang tidak selalu bisa mengingat liriknya, tapi tampaknya mereka dipengaruhi oleh ketukan, ritme, dan suara musik yang mereka dengarkan secara teratur. Begitu menurut A. White tahun 1985. Nah, fakta menarik yang terakhir adalah pada intinya musik ini merupakan bentuk komunikasi yang dianalogikan, yang disalurkan gitu ya, dengan bentuk ucapan yang memiliki irama dan tanda baca. Misalnya, musik New Age yang menggunakan tema panjang dan tempo lambat. Nah, itu mengekspresikan sentimen dan pengaruh yang tidak dapat diterjemahkan dengan kata-kata secara verbal. Nah, oleh sebab itulah dikatakan tadi musik dapat digunakan untuk pengungkapan perasaan yang tidak dapat didefinisikan dalam kata-kata, begitu teman-teman. Musik juga dapat dilihat sebagai pendekatan terapeutik verbal untuk konseling. Nah, pada dasarnya banyak orang awam gitu ya, menurut Storr pada tahun 1992, musik ini merupakan pengalaman. Music is the most significant experience in life. Jadi musik ini merupakan pengalaman yang sangat penting, yang paling penting di dalam hidupnya. Nah, ini merupakan manfaat dan tujuan dari musik, teman-teman. Menurut penelitian, musik ini dapat menciptakan dan mengubah suasana hati, memfasilitasi ekspresi emosi, serta mengurangi stres dan kecemasan. Jadi bisa membantu teman-teman untuk mungkin merasa rileks gitu ya. Bisa membantu juga klien atau konseling jadi
uh, menciptakan atau mengubah suasana hati. Ini ada beberapa ekspresi-ekspresi ya teman-teman, emosi. Lalu juga dapat memfasilitasi ekspresi emosi. Nah ini seperti ini teman-teman, jadi bisa mengungkapkan ya, musik itu bisa mengungkapkan emosi, mengungkapkan ekspresi gitu. Lalu dapat juga membantu dalam resolusi kesedihan dan pelecehan, meningkatkan keintiman pasangan dan keluarga. Lalu musik juga dapat membantu individu menjadi lebih sadar, merasa mampu, percaya diri, dan dapat membantu dalam sosialnya. Nah, yang terpenting teman-teman di sini bahkan William Styron pada tahun 1990 menuliskan buku Sophie's Choice, di mana dia menemukan musik ini sebagai penyelamatnya dalam perjuangannya melawan depresi dan ide bunuh diri. Nah, premis musik dalam konseling atau alasan dasar kenapa sih musik bisa digunakan dalam konseling? Yang pertama, karena musik ini telah digunakan sebagai terapi, di mana dokumentasi di seluruh dunia itu menunjukkan bahwa musik telah memainkan peran utama dalam penyembuhan dan pengasuhan orang-orang dari budaya kuno. Lalu di rumah sakit musik ini juga digunakan untuk pengalihan pikiran dari pengalaman yang tidak menyenangkan teman-teman, dan juga mendorong interaksi spontan. Lalu musik ini juga digunakan dunia luas untuk mempromosikan kesehatan mental yang positif, terutama ini digunakan di rumah sakit jiwa menurut Covington 2001. Lalu musik adalah gairah sekaligus pengalih perhatian, dan penggunaannya dalam konseling disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu ada premis yang lainnya, tingkat penyembuhan musik dan kekuatan membantu dalam konseling terkait dalam seberapa dalam orang terlibat dengannya dan gangguan atau penyakit apa sih yang mereka hadapi. Jadi tingkat penyembuhan untuk membantu konseling ini dilihat dari seberapa dalam orang terlibat dengan musik itu sendiri dan gangguan atau penyakit apa yang mungkin mereka hadapi. Menurut Brucia, DeLeo, Schultes, Denery pada tahun 2009. Premis selanjutnya, musik dalam konseling dapat difokuskan pada minat dan selera klien. Nah, pendekatan musik ini dapat berupa menulis lirik lagu seperti itu teman-teman, atau pementasan perform, atau mendengarkan jenis suara atau musik tertentu yang dipilih oleh konselor. Nah, hal ini digunakan guna untuk mendorong ekspresi terapeutik oleh klien melalui partisipasi dalam pengalaman terkait musik yang tidak biasa. Atau kenapa disebut tidak biasa ya, karena mungkin mereka mendengarkan jenis musik tertentu yang dipilih oleh konselor, jadi mungkin mereka tidak familiar dengan musik itu. Lalu, kebutuhan individu adalah variabel penting. Jadi, seperti yang dikatakan tadi ya, jadi konseling ini dapat berhasil kalau melihat gangguan atau penyakit apa yang kebutuhan individu apa yang, jadi melihat kebutuhan individu gitu loh teman-teman. Jadi gangguan penyakit apa yang dia rasakan, seperti itu, untuk dipertimbangkan dalam konseling berorientasi musik. Nah, misalnya korban trauma itu justru membutuhkan jenis musik yang lebih tenang daripada mereka yang terlalu tertekan secara fisik dan psikologis, seperti itu teman-teman. Lalu yang terakhir, premis atau alasan dasar musik ini digunakan dalam konseling adalah musik yang dipilih dengan baik dan dilakukan dalam kolaborasi dengan klien ini dapat memiliki kapasitas untuk menenangkan, membantu untuk merilekskan, membantu klien untuk merasa aman. Menurut Hodash tahun 1994 dan Owens tahun 1986. Praktik penggunaan musik dalam konseling. Hubungan antara konselor dan konseli ketika musik menjadi bagian dari konseling bergantung pada musik digunakan sebagai terapi atau musik digunakan di dalam terapi. Musik yang digunakan sebagai terapi biasanya disebut dengan terapi musik.
Suara dalam terapi musik didengarkan atau dimainkan seringkali berfungsi sebagai simbol musik dari suatu gejala. Menurut American Music Therapy Association pada tahun 2005 mendefinisikan terapi musik sebagai penggunaan intervensi musik berbasis bukti dan klinis untuk mencapai tujuan dalam hubungan terapeutik oleh seorang profesional yang memiliki sertifikat yang telah menyelesaikan program terapi musik yang disetujui. Maksud dari terapi musik ini untuk mempengaruhi perubahan positif dalam fungsi psikologis, fisik, kognitif, dan sosial individu. Menurut Peters, tahun 2001, terapi musik memiliki 5 elemen utama. Yang pertama, sudah ditentukan. Yang kedua, melibatkan penggunaan aktivitas musik, misalnya bernyanyi, memainkan alat musik, mendengarkan musik, mengubah atau menciptakan musik, berpindah ke musik, atau mendiskusikan lirik dan karakteristik lagu atau komposisi instrumental. Yang ketiga, diarahkan atau diawasi oleh personel yang terlatih khusus. Keempat, dapat diterima oleh klien dari bayi baru lahir hingga geriatri. Yang kelima, difokuskan pada pencapaian tujuan terapeutik yang pasti, misalnya fisik, psikologis, kognitif, atau sosial. Dalam terapi musik, klien meningkatkan tingkat fungsi musik mereka sekaligus mencapai tujuan yang berkaitan dengan perilaku baru atau yang lebih baik. Bidang keterampilan, motorik, akademisi, komunikasi, interaksi sosial, atau emosi. Aktivitas yang berhubungan dengan musik, misalnya menyanyi, bermain di sebuah band ritme, atau memainkan lagu-lagu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sangat luas. Tugas utama terapis musik adalah menjadi serba bisa dan kreatif. Jadi, terapis musik itu harus fasih dan ekspresif dalam bahasa musik. Menurut Peters, keterampilan musik teknis yang dibutuhkan sama terapis musik itu termasuk keterampilan keyboard, gitar, vokal, kemampuan untuk mengaransemen, mengubah, dan mengimprovisasi lagu, dan iringan sederhana. Kemahiran dalam memainkan berbagai instrumen non-limfonik, melodi, dan perkusi, dan keterampilan melakukannya. Secara keseluruhan, terapis musik harus menjadi spesialis dalam musik dan perilaku manusia, tetapi harus menjadi generalis dalam kemampuannya untuk menerapkan pengetahuan ini dalam berbagai situasi. Mereka juga harus imajinatif, intuitif, improvisasi, dan intelektual. Menurut Hadley, Dickens, dan Jordan tahun 2001, terapis musik melakukan beberapa atau semua hal berikut, yaitu yang pertama adalah menilai kesejahteraan emosional, kesehatan fisik, fungsi sosial, kemampuan komunikasi, dan keterampilan kognitif melalui respon musik. Yang kedua adalah rancang sesi musik, itu untuk individu dan untuk kelompok. Jadi berdasarkan kebutuhan klien, menggunakan improvisasi musik, mendengarkan musik reseptif, penulisan lagu, diskusi lirik, musik dan citra, pertunjukan musik, dan pembelajaran melalui musik. Yang terakhir adalah partisipasi, pengobatan interdisipliner, evaluasi berkelanjutan, dan tindak lanjut. Selanjutnya adalah musik dalam konseling. Konseling yang mencakup musik dalam keseluruhan strukturnya tidak mencakup atau langsung seperti terapi musik, tetapi melibatkan aktivitas seperti mendengarkan, tampil, berimprovisasi, dan mengarang yang bermanfaat bagi klien. Jadi berbeda dengan terapi musik. Kalau terapi musik itu adalah musik sebagai terapi, kalau musik dalam konseling itu adalah musik yang digunakan di dalam terapi. Selanjutnya, mendengarkan musik membantu individu untuk rileks dan belajar, dan mengarahkan perhatian mereka menjauh dari stresor kehidupan. Listening to music dapat membantu klien mengubah suasana hati mereka dengan mengurangi kecemasan atau membangkitkan emosi mereka.
Mendengarkan juga mendorong proses pembuatan musik dari kehidupan dan memahami lebih lengkap ritme dan atau lirik lagu. Nah, ini biasanya disebut sebagai audioterapi. Nah, pemilihan lagu atau musik itu bisa dari konseli sendiri ataupun konselor. Kalau dari konseli sendiri, konseli diminta untuk membawa CD atau memilih lagu yang cocok, yang dirasa konseli itu sesuai dengan keadaan emosi konseli. Dan bisa dipilihkan oleh konselor. Jadi konseli nanti diminta untuk mendengarkan ritme dan lirik musik yang dipilih sama konselor. Jadi pemilihan lagu oleh konseli sejenis teknik proyeksi yang mengungkapkan kebutuhan bawah sadar untuk jenis rangsangan tertentu. Dengan melacak tema dan tempo musik yang dipilih, nanti konselor dapat memastikan dengan lebih jelas tingkat emosi di mana klien beroperasi dan dengan demikian merencanakan intervensi pengobatan yang efektif buat konseli. Nanti mereka juga dapat lebih mudah memahami resep musik unik apa jika ada yang mungkin berhasil untuk konseli. Jika dipilihkan oleh konselor, nanti setelah lagunya itu selesai, konseli dapat menanggapi dengan berbicara tentang pengalaman atau gambar atau bahkan bergerak untuk menunjukkan apa yang konseli dapatkan dari latihan itu. Pertunjukan musik adalah pengalaman yang sangat pribadi dengan potensi yang kuat. Ini melibatkan musisi, instrumen, dan terkadang penonton. Individu dengan menggunakan musik sebagai sarana komunikasi, identifikasi, sosialisasi, dan ekspresi. Misalnya drum, itu digunakan sebagai jalan keluar untuk menghadapi ketegasan serta kemarahan. Nah, pada awal abad ke-20, musik dianggap sebagai terapi okupasi dan berfokus pada resosialisasi daripada penyembuhan. Menurut Goldstein 1990, tempo lagu, kualitas nada penyanyi, dan isi lirik semuanya memberikan indikasi perasaan yang sedang diekspresikan. Ketika konselor bekerja dengan klien yang cenderung musik atau paham tentang musik gitu, improvisasi dapat dilakukan secara konkret dengan meminta individu untuk melakukan variasi pada tema musik. Dalam kasus ini, maksudnya dan dalam kasus lain di mana klien itu memahami improvisasi musik, individu dapat bermain dengan instrumen mereka dan mengubah melodi. Bisa membuatnya lebih cepat, lebih lambat, atau lebih jelas. Hasil dari transaksi tersebut kemudian dapat didiskusikan atau dalam beberapa kasus dibiarkan gitu aja. Dalam situasi terakhir, proses penciptaan dan pengembangan hubungan dipandang sebagai terapi dalam dan dari dirinya sendiri. Mengubah musik adalah tindakan kreatif yang mendekatkan komposer dengan perasaan mereka. Ini dapat digunakan sebagai cara untuk mempromosikan banyak kualitas penyembuhan yang melekat dalam tindakan kreatif. Nah, ini dengan menulis musik tadi, dapat memberikan kesempatan kepada komposer atau konseli untuk menyusun catatan dengan cara yang unik dan pribadi. Menulis juga bisa meningkatkan diri konseli karena membutuhkan ketekunan dan kedisiplinan yang menjadi bagian dari konsep diri seseorang setelah peristiwa itu terjadi. Misalnya, konseli yang memainkan karya musik yang mewakili kehidupan mereka mungkin kelelahan di akhir intensitas pengalamannya. Namun, konseli semacam itu mungkin juga cukup puas dengan diri mereka sendiri karena memasukkan perasaan mereka ke dalam suara, terus menuliskannya, serta memainkannya dengan cara yang ekspresif dan representatif.
Menulis musik tidak harus selalu melibatkan instrumen. Sebaliknya, konseli dapat diminta untuk mengetuk, menjentikkan, atau bersenandung untuk mewakili emosi yang berbeda-beda. Dalam praktek sebenarnya, konselor dapat meminta atau mendorong konseli yang cenderung mengerti tentang musik untuk mengubah musik yang dapat mewakili diri mereka sendiri dengan konseli itu menulisnya ataupun tidak. Pada sesi berikutnya, mungkin konseli akan membuat musik terlebih dahulu dan kemudian berbicara tentang pengalaman mengubah musik tersebut, kemudian menampilkannya. Dan beberapa kasus lain, konselor yang memahami tentang musik dapat membuat dan memainkan musik untuk mewakili diri konselor sendiri kepada konseli, dan proses itu dapat bersifat sepihak atau timbal balik untuk membantu konseli mewujudkan kekuatan universal yang dapat dihasilkan oleh komposisi musik. Oke teman-teman, kali ini kita masuk pada bagian musik dalam konseling dengan populasi tertentu. Musik digunakan dengan berbagai populasi: anak-anak, remaja, dewasa, orang dewasa yang lebih tua, dan sejumlah pengaturan terapi keluarga atau pasangan, kelompok, rumah sakit, klinik, dan lingkungan pendidikan. Pada bagian ini, baik populasi maupun pengaturan dibahas berkenaan dengan bagaimana musik digunakan. Nah, kali ini pada bagian ini saya hanya akan menjelaskan musik dalam konseling dengan anak-anak dan remaja. Oke teman-teman, sebelum menjelaskan, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua sebuah instrumen yang mungkin bagi kita tidak asing lagi. Ketika kita masih di usia anak-anak, kita sering mendengarkannya. Yang pertama, anak-anak. Anak-anak, terutama anak usia prasekolah dan SD, tampaknya sangat menyukai musik. Mereka secara spontan bernyanyi, mendengarkan, atau memainkan alat musik seperti musik. Lagu yang tadi saya coba mainkan dalam instrumen itu salah satu lagu yang lumayan sangat lumrah, sangat populer, sering kita nyanyikan di waktu anak-anak. Ketertarikan alami anak-anak terhadap musik terkait dengan sejumlah faktor, termasuk fakta bahwa mereka mungkin tidak memiliki kosakata atau mengekspresikan perasaan tertentu tanpa meminjam kata-kata seperti yang berasal dari lagu dan menyampaikan emosi tersebut. Terlepas dari itu, afinitas alami atau ketertarikan alami anak-anak terhadap musik dapat digunakan oleh konselor untuk mempromosikan kesenangan, pembelajaran, perasaan yang baik, dan ikatan di antara anak-anak dari berbagai latar belakang. Lagu dapat digunakan untuk memperkenalkan topik, mulai dari diskusi, memimpin aktivitas,
menyalurkan energi, menyarankan potensi atau pikiran, perasaan atau perilaku baru, atau mengakhiri sesi dengan pengaruh positif. Nah, itu biasanya di dalam kegiatan-kegiatan tertentu itu sering kali ketika mau memulai sebuah kegiatan itu dimulai dengan lagu, diakhirinya juga dengan lagu. Musik seringkali menjadi bahan utama dalam mengajar pelajaran bimbingan. Salah satu teknik yang berhasil adalah penggunaan musik untuk mengungkapkan perasaan. Misalnya, Delucia Wak pada tahun 2001 menulis paduan langsung untuk konselor yang menawarkan cara kreatif melalui musik untuk membantu anak-anak yang bercerai mempelajari keterampilan kuping baru. Di antara topik yang dibahas adalah konflik orang tua dan hubungan keluarga, manajemen amarah, stres terkait perceraian, masalah hak asuh, dan skenario pengadilan. Melalui musik, anak-anak dibantu untuk memahami dan mengatasi krisis perceraian dan berkembang secara sehat. Dalam pendekatan bimbingan lain, Gerler pada tahun 1982 merekomendasikan bahwa seorang konselor dan guru musik bekerja sama untuk merancang sebuah permainan di mana anak-anak bekerja sama dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang dan diinstruksikan untuk menciptakan cara musik untuk mengekspresikan perasaan tanpa kata-kata atau lirik. Dalam kasus siswa kelas 4 yang melaksanakan tugas ini, satu perasaan diberikan kepada setiap kelompok dan mereka diarahkan untuk merancang 2 atau 3 cara musik untuk mengekspresikan emosi ini. Tanggapan berkisar dari membentuk kuartet hum and sniffle untuk mewakili kesediaan hingga menggunakan 2 piano untuk menyelesaikan percakapan musik yang marah. Selain usaha koperasi dengan refleksi kreatif guru musik, konselor bisa bekerja sendiri untuk menemukan dan menggunakan musik yang memberikan pengalaman siswa mereka yang melibatkan menyanyi, mengubah, atau memainkan instrumen. Terkadang ketiga jenis ekspresi musik ini dapat digabungkan, namun biasanya satu tubuh seperti nyanyian atau komposisi digunakan lebih dari yang lain. Anak-anak menganggap bernyanyi itu menyenangkan dan sering mengingat ide-ide utama pelajaran dengan memasukkannya ke dalam lagu. Berkaitan dengan ini saya ingat pengalaman waktu SD kami belajar IPA. Guru IPA kami ketika ingin memberikan rumus kepada kami, beliau bikin dalam sebuah lagu dan ya dengan mengkomposisikan materi yang diberikan menjadi sebuah lagu, itu dengan mudah kami dapat mengingatnya dan sulit bagi kami untuk melupakannya pula. Jadi begitu. Saat lagu digunakan dalam kelas bimbingan, prosedur berikut berguna. Yang pertama, memperkenalkan kata-kata dari sebuah lagu sebagai puisi. Yang kedua, menyanyikan kata-kata dalam ritme. Yang ketiga, berlatih mengucapkan kata-kata selama 3 atau 4 menit per periode kelas sampai anak-anak menghafalnya. Yang keempat, setelah anak-anak tahu dan memahami kata-katanya,
memainkan lagunya, musik direkam sebelum boleh digunakan. Yang kelima, simpanlah salinan kata-kata dengan spasi ganda di depan anak-anak ketika mereka bernyanyi dengan ayat-ayat yang dipisahkan dari refrain. Dalam komposisi, anak-anak diajar tidak hanya menulis tetapi juga menyanyikan lagu-lagunya. Myers pada tahun 1955 menasihati tidak perlu mengajar anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan ini, hanya untuk mengarahkan penulisan lagu ke arah akhir terapi. Anak-anak mampu menentukan apa yang mereka butuhkan, kata-kata yang menenangkan, lagu apa yang cocok dengan suasana hati. Tidak mungkin ketika anak-anak merasa sedih, atau tidak mungkin ketika anak merasa senang kita memainkan lagu yang bernuansa sedih. Itu tidak mungkin, harus sesuai dengan suasana hati atau mood dari si anak. Dengan mengubah dan menulis lagu sendiri, anak-anak belajar menjadi lebih mandiri sekaligus kreatif. Mereka juga belajar untuk tidak terlalu cemas dan merasa diberdayakan. Myers melaporkan bahwa anak-anak berusia 4 dan 5 tahun dapat membuat lagu yang berguna untuk mereka dalam menghadapi situasi mereka. Musik digunakan dengan anak-anak lain, refleksi, kreatif, cara terapeutik juga. Sebagai contoh, Hodas pada tahun 1993 membuat rekaman musik berjudul Regangkan Dirimu. Lagu untuk mengatasi yang berisi sebagai pilihan konselor dapat digunakan dengan anak-anak yang mengalami kesulitan menghadapi berbagai bentuk kesulitan. Pilihan lagu mencakup variasi yang luas topik, termasuk pelecehan seksual, penyakit fisik, bunuh diri, efek perang, dan masalah gender. Sengaja saya mainkan instrumen ini. Instrumen ini berasal dari lagu Bad Liar. Saya kira banyak remaja yang tahu tentang lagu ini dan mungkin saya yakin mereka sangat menyukai lagu ini. Nah, lagu ini ingin saya mainkan untuk mengantarkan kita pada topik berikut, yakni remaja. Musik populer di kalangan remaja, dan hampir semua remaja mendengarkan musik serta memasukkannya ke dalam kehidupan mereka.
Musik adalah sumber komunikasi sosial dan pengaruh sosial yang sangat kuat dalam kelompok usia. Untuk remaja muda, menurut Wells tahun 1988, terapi musik sangat membantu dalam menjembatani kesenjangan antara terapi nonverbal dan terapi bicara. Ini membantu dalam penguasaan dan sublimasi pikiran dan perasaan, dan membantu untuk memfasilitasi pengembangan ego mulai pengalaman yang berorientasi pada kesuksesan. Untuk remaja yang lebih tua, berpartisipasi dalam kegiatan terapi musik memberi mereka pengalaman langsung tentang hubungan antara upaya yang dilakukan dan keterampilan yang dicapai dalam pertunjukan musik. Remaja dalam program Kenalan Remaja mendapat manfaat dari kegiatan terapi musik karena mereka menjadi semakin sadar akan keterkaitan antara kerja keras dan prestasi. Harga ini dan ekspresi diri mereka juga dapat meningkat. Harga diri dan ekspresi diri mereka juga dapat meningkat dengan penurunan substansial dalam permusuhan dan perilaku mengganggu. Konselor yang juga musisi dapat menggunakan musik yang asli yang mereka tulis untuk membantu remaja menjelajahi area yang sulit seperti masalah gender dan seksualitas. Kodas tahun 1991. Selain itu, konselor sekolah dan konselor yang bekerja dengan remaja di lingkungan lain dapat memanfaatkan intervensi musik seperti mendengarkan dan berbagai musik dan menggunakan musik dalam kegiatan psikoedukasi. Salah satu penggunaan musik yang menarik dalam konseling remaja berisiko, khususnya remaja Afrika Amerika dalam kota, adalah musik rap yang telah diubah menjadi terapi rap. Terapi rap berakar pada teori pembelajaran sosial dan model perilaku kognitif. Melalui itu, klien menjadi sadar akan hubungan antara interpretasi lirik pribadi, emosi mereka, dan perilaku berisiko. Kesadaran ini membantu dalam kemampuan mereka untuk menjadi reflektif dan memungkinkan mereka untuk memecahkan masalah secara efektif. Saya kira penggunaan musik rap ini kalau teman-teman semua sudah nonton satu film yang berjudul Ron R. Clark. Beliau dalam film itu beliau menghadapi anak-anak yang super nakal, dan dia dapat dan anak-anak itu dikatakan bodoh, dicap sebagai anak-anak yang bodoh dan nakal. Tetapi dengan kehadiran Ron R. Clark di sekolah itu, beliau menggunakan caranya sendiri untuk mengajar dan membimbing anak-anak yang nakal itu. Nah, salah satu teknik yang beliau gunakan yaitu musik rap. Beliau mengajarkan anak-anak dengan menggunakan metode ini, dan semuanya bernyanyi dengan gaya rap berkaitan dengan materi yang disampaikan. Seperti pendekatan konseling lainnya, penilaian dan hubungan diselesaikan sebelum upaya perubahan terjadi. Namun setelah 2 tahap konseling ini selesai, dokter bekerja untuk membantu memperluas apresiasi klien terhadap jenis rap lain daripada yang mendominasi hidup mereka,
dan kemudian melalui latihan menulis lirik, permainan peran serta mengajak klien untuk membuat dan menafsirkan lirik sendiri. Akhirnya klien didorong untuk beralih ke tindakan positif yang dipertahankan melalui pemodelan dan penguatan. Konseling musik bagi orang dewasa itu memiliki beberapa manfaat atau fungsi. Yang pertama itu meningkatkan ketahanan fisik. Misalnya seperti orang dewasa itu melakukan gerakan atau ritmis terkoordinasi dengan rangsangan hiburan. Terus oleh karena itu orang dewasa itu merupakan atlet yang rutin berolahraga, dapat meningkatkan upaya dengan mengkoordinasi gerakan fisiknya dengan suara tertentu. Efek positif ini terjadi karena musik mengalihkan persepsi dengan menyebabkan mereka secara selektif fokus pada rangsangan yang menyenangkan atau secara fisik menghambat transmisi umpan balik yang negatif. Fungsi penting lainnya itu bagi kehidupan orang dewasa dapat meningkatkan pengalaman, menimbulkan kegembiraan yang membuat hubungan intrapersonal dan interpersonal menjadi lebih baik. Selain itu juga fungsi musik bagi orang dewasa itu bisa menjadi seperti pemulihan, misalnya menimbulkan kegembiraan bagi orang yang sedang mendengarkan musik itu sendiri. Efek positif yang terjadi jika konseling dengan musik itu dapat menghambat transmisi umpan balik negatif. Nah, misalnya tuh konseli lagi punya masalah yang berat, dia stres, terus sama konselornya di play musik yang kayak tenang, suasana alam atau kicauan burung atau musik yang intinya menenangkan hati si konseli itu. Pasti konseli itu dapat menolak umpan balik negatif itu lewat musik. Bagi orang tua, konseling menggunakan musik dapat digunakan dengan klien untuk mencapai fungsi yang lebih baik dari mereka. Mengapa konseling dengan musik dapat membantu orang tua mencapai fungsi yang lebih baik? Nah, misalnya konseling dengan musik ritmik. Musik ritmik bertindak sebagai rangsangan untuk membantu pasien yang lebih tua dengan gangguan gaya berjalan, meningkatkan aliran jalan mereka. Dalam proses ini, hentakan musik berfungsi sebagai isyarat bagi individu untuk mengantisipasi laju gerakan yang diinginkan. Nah, konseling dengan musik bagi orang tua memiliki dua peran bagi kehidupan orang tua. Yang pertama, membangunkan emosi, ingatan, dan koneksi masa lalu dalam kehidupan. Yang kedua, memfasilitasi kenikmatan, kepentingan, dan kegiatan bersama. Nah, yang pertama itu kan meningkatkan emosi, ingatan, koneksi, dan masa lalu seseorang. Nah, misalnya contohnya kakek saya itu suka dengerin musik-musik zaman dulu, misalnya kayak Plus Plus atau apa itu musik zaman dulu. Dia tuh setiap dengerin musik zaman dulu itu pasti cerita gimana masa mudanya gitu, membantu daya ingat orang tua. Terus yang kedua itu memfasilitasi kenikmatan, kepentingan, dan kegiatan bersama. Di saat konseling pun juga musik dapat membuat orang tua itu nyaman untuk bercerita kepada konselor. Kemudian konselor dapat lebih mudah mengetahui atau menggali informasi dari konseli si orang tua itu. Konseling menggunakan musik juga dapat meningkatkan kualitas diri orang tua sebagai pengingat peristiwa masa lalu. Sudah seperti itu. Konseling menggunakan musik bagi keluarga dan pasangan. Yang pertama, musik dapat digunakan dalam konseling perkawinan. Nah, jadi dalam konseling perkawinan itu konselor dapat meresepkan lagu untuk mewakili perasaan atau masalah yang dibawa atau dirasakan oleh pasangan. Selain itu, konselor bisa melibatkan pasangan secara bergiliran untuk berimprovisasi pada instrumen musik perkusi untuk menggambarkan pola komunikasi ciri khas mereka.
Kenapa melakukan improvisasi musik secara bergantian dengan pasangan? Karena dapat menimbulkan keharmonisan antara kedua pasangan itu. Peristiwa seperti itu dapat dipicu dan dapat membantu keluarga atau pasangan untuk melepaskan diri dari perilaku buruk ke perilaku positif. Misalnya menjadi lebih tahu atau misalnya menjadi lebih kompak dalam manfaatnya, menjadi lebih kompak dalam mengatur manajemen keluarga atau tatanan keluarga. Grup kebanyakan orang dalam kelompok ingin bersatu dengan diri mereka sendiri dan kemanusiaan. Mereka juga mencari tahu di mana mereka cocok dengan orang lain. Musik dapat menjadi jalan bagi klien untuk menilai diri mereka sendiri dan orang lain. Musik bisa menjadi pilihan dalam mengatur nada ceria, nada tenang pada klien saat pertama klien memasuki ruang grup. Misalnya, memulai grup melalui permainan drum adalah cara unik untuk memulai percakapan tentang dinamika grup dan peranan masing-masing orang di dalamnya. Berisi banyak sekali lagu tentang topik iman atau persahabatan dapat digunakan untuk memperkenalkan musik ke dalam kelompok pada setiap tahap, terutama yang terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Contoh penggunaan musik dalam kelompok. Yang pertama, menurut Hudas tahun 1994, penggunaan musik dalam kelompok campuran remaja laki-laki khususnya di Eropa, Amerika, dan Afrika Amerika untuk membantu kelompok tersebut menangani kemarahan, belajar keterampilan, dan mengatasi atau menghargai kebenaran universal sifat manusia. Lalu menurut Stephen Braithwaite dan Taylor tahun 1998, penggunaan musik hip-hop dalam format konseling dapat mencegah HIV atau AIDS dengan remaja Afrika Amerika dan dewasa muda untuk mendidik populasi ini tentang faktor pelindung untuk HIV. Lalu musik juga memiliki tempat dalam proses penyembuhan dan membantu para korban pelecehan seksual. Menurut Matos tahun 2003, melalui penggunaan musik, spontanitas dibangkitkan dan peserta dalam kelompok menjadi terlibat pada tingkat indera pernapasan, indera dan perasaan dengan kelompok atau konselor. Dalam prosesnya, anggota kelompok menjadi hadir sepenuhnya dengan cara baru dan menjadi lebih terlibat dalam hubungan mereka dengan orang lain. Teknik musik khusus yang digunakan oleh Macintosh mencakup teknik pernapasan dan nada, penulisan lagu dalam kelompok, dan bermain drum. Klien dengan penyakit. Fungsi musik dalam beberapa cara terapeutik untuk klien yang sakit. Musik dapat berfungsi untuk mempromosikan kedekatan dalam keluarga melalui nyanyian kelompok, analisis lirik, dan kenang-kenangan. Menurut Gilbert 1977 dan M.A. Miller tahun 1991, jenis ikatan ini meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga baik di dalam maupun di luar rumah sakit dan membantu pola komunikasi yang lebih baik dengan sistem pendukung yang lebih kokoh. Lalu menurut Reader tahun 1987 menyatakan bahwa musik memiliki kapasitas untuk menyentuh dan membawa emosi ke permukaan yang telah ditekan selama bertahun-tahun. Beberapa penyakit kronis seperti kanker, artritis reumatoid, dan gangguan koroner yang berhubungan dengan perasaan negatif seperti kecemasan, permusuhan, dan depresi. Musik pilihan terutama biola, lalu flute, piano dapat membantu klien dalam situasi ini dan situasi yang penuh ketegangan untuk lebih rileks. Musik sebagai pendorong penyembuhan dengan pemusatan kembali pikiran. Menurut G. Clarkson tahun 1994 menceritakan kasus seorang pemuda autis yang setelah beberapa tahun menjalani terapi musik mulai berkomunikasi kembali. Secara keseluruhan, musik terbukti sangat efektif dalam menekan dan melawan gejala psikosis dan gangguan terkait
Namun, tampaknya tidak ada efek yang berbeda antara musik live dan rekaman, antara kelompok musik terstruktur dan mendengarkan pasif, dan antara musik klasik dan musik non-klasik. Lalu yang terakhir, guru. Musik dapat digunakan sebagai guru untuk membantu meningkatkan kesehatan mental dan menghindari kelelahan. Misalnya, menurut Chick, Bradley, dan Parr, tahun 2003, menemukan bahwa guru sekolah dasar yang berpartisipasi dalam kelompok konseling berbasis sekolah yang menggunakan teknik terapi musik yang tidak berhubungan dengan intervensi perilaku kognitif melaporkan tingkat gejala kelelahan yang lebih rendah daripada guru dalam kelompok konseling yang berbasis sekolah yang menggunakan intervensi kognitif perilaku saja. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai musik dalam konseling dengan seni kreatif lainnya. Kemudahan penggunaan musik dalam hubungannya dengan informasi tekstual atau visual berkontribusi pada nilainya sebagai media terapi yang sangat fleksibel. Jadi, musik dapat digunakan dengan sejumlah seni kreatif untuk menghasilkan efek yang tidak bisa dimilikinya sendiri. Nah, misalnya musik penenang yang akrab ditambah perumpamaan lebih efektif dalam mengurangi kecemasan daripada hanya menggunakan musiknya saja. Dalam konseling, musik sering dihubungkan dengan seni kreatif lainnya seperti puisi, gerak dan tari, bermain, dan autobiografi, serta ada juga mendongeng. Hal yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai musik dan puisi. Lirik puisi menambah pesan ritme musik, meskipun pengaruhnya bervariasi. Dalam lirik seringkali memperluas pemahaman tentang apa yang penting dalam kehidupan klien. Nah, misalnya remaja seringkali dipengaruhi oleh lirik lagu rock. Seperti yang kita ketahui, lagu rock itu bernada memang agak keras dan lirik seperti itu merugikan jika secara seksual eksplisit, kekerasan, atau eksploitatif di alam. Jika musik dan puisi dikemas secara bersamaan, cara penanganannya yang diharapkan secara terapi harus dijelaskan terlebih dahulu. Misalnya, ada rekaman inspirasional seperti Nancy Days tahun 1989 yang berfokus pada bertahan dan pulih dari pelecehan seksual. Mungkin salah satu yang konselor inginkan dari klien, yaitu klien dapat mendengarkan pada waktu-waktu tertentu dalam sehari ketika klien sedang merasa kecil hati atau depresi. Dengan meresepkan musik dengan cara ini, konselor meningkatkan kemungkinan klien dipengaruhi secara terapi. Nah, yang selanjutnya itu ada musik dan gerakan tarian. Gerakan dan tari serta musik itu saling melengkapi. Integrasi yang sehat dari musik sakral dan musik sekuler dalam mendorong hasil yang positif dapat ditemukan hari ini melalui kombinasi musik dari mereka yang membawakan blues dan pemain musik religius. Contohnya, banyak penampil blues menjadikan jenis musik ini sebagai orientasi kehidupan setelah berjuang keras untuk tampil di lingkungan gereja. Kepuasan mereka dengan pengaturan ini secara umum terbukti bermanfaat bagi mereka sendiri dan juga bermanfaat bagi penontonnya. Mereka sering bergerak saat bermain dan penontonnya bergoyang mengikuti irama suara dari musik pemain bluesnya, sehingga menggabungkan musik, gerakan, dan terkadang juga sampai menari. Nah, yang selanjutnya itu ada musik dan bermain. Salah satu cara yang lebih integratif untuk menggabungkan musik dan bermain bersama adalah terapi bermain musik. Dalam pendekatan ini, orientasi non-arahan diambil seperti halnya dalam terapi bermain. Tetapi ruang bermain dilengkapi dengan alat musik sebagai pengganti mainan dan bahan terapi bermain tradisional. Anak-anak yang mencoba pendekatan ini secara bertahap menjadi lelah dengan memainkan instrumen secara acak dan berkomitmen untuk memainkan sebuah lagu, baik
oleh mereka sendiri atau dengan konselor. Nah, cara lain musik dan permainan dapat digabungkan adalah melalui permainan musik improvisasi. Teknik intervensi menggunakan musik improvisasi dan lirik untuk mendorong permainan sosial di antara anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan dan anak-anak yang tidak terlambat dalam pengaturan arus utama. Yang selanjutnya adalah musik dan autobiografi dan mendongeng. Cara keempat dalam menggunakan musik dengan seni kreatif lainnya adalah dengan melakukan apa yang biasanya merupakan tugas sastra di dalam bentuk suara. Autobiografi musik adalah salah satu tugas sastra menarik yang dapat dilakukan dengan suara. Jadi singkatnya, peserta mempresentasikan kehidupannya melalui suara. Contoh dari autobiografi ini adalah seseorang yang menghabiskan hidupnya dengan lautan, mungkin mencipratkan tangan ke dalam air dengan suatu ritme tertentu. Selanjutnya adalah musik dan film. Video musik dapat digunakan untuk lebih dari sekedar hiburan. Misalnya, video musik dapat digunakan dalam pelatihan empati, terutama untuk konselor dalam pelatihan Ord Foster Hutchinson and Leva tahun 2009. Video musik seperti When You're Gone, Glassfield 2007, dapat diputar untuk menyoroti kehilangan dan kesepian. Dan Concert Angel Flanagan 2002 untuk fokus pada perasaan dan fitur yang terkait dengan pelecehan. Jadi, video musik dapat berfungsi sebagai media untuk membangkitkan respon emosional terhadap karakter yang mungkin mewakili klien di masa depan. Setelah mendengarkan presentasi mengenai musik dalam konseling ekspresif, kita dapat menarik kesimpulan bahwa musik memiliki sejarah panjang sebagai seni penyembuhan. Sepanjang sejarah manusia, musik telah menenangkan atau menginspirasi individu ketika menghadapi permasalahan, terutama dalam masalah psikologis. Ini telah menjadi pendorong utama dalam pencegahan dan pengobatan gangguan utama dari masalah-masalah kecil yang terjadi pada seseorang. Ini juga telah memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan cara universal nonverbal yang telah mempromosikan identitas, ikatan, penciptaan, serta penemuan.